Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Metro This Week bersama saya Putri Ayu Ningtyas. Presiden terpilih Joko Widodo membantah tim transisi Jokowi JK mencampuri kerja kabinet pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Jokowi, tim transisi sudah bekerja sesuai koridor. Di sela-sela acara silaturahmi fraksi PDI Perjuangan sekaligus acara ulang tahun Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani, Jokowi mengungkapkan tim transisi tak bermaksud mencampuri pemerintahan yang sedang berjalan. Sebab menurut Jokowi, tiap bertemu dengan pihak kementerian, tim transisi selalu mengajukan surat permohonan dan langsung dibubuhi tanda tangan Joko Widodo. Namun bila ditemukan anggota tim transisi yang dinilai mendahului bahkan terlalu agresif dalam melaksanakan tugas, Jokowi berharap pihak kementerian tidak ragu untuk menegur dan melaporkannya kepada sekretariat tim transisi. Ya, kalau setahu saya kita sudah membuat surat ya, sudah saya tanda tangani hari lupa saya. Dan sudah disampaikan, saya kira di Menko ada itu. Coba ditanyakan ke Menko Perekonomian. Udah. Tetapi kalau memang ada tim yang dianggap nyelonong ya mungkin ya terlalu semangat. Terlalu semangat banget itu. Tapi ya kita ini kan hanya ke sana untuk meminta data. Kalau memang ada yang kira-kira terlalu semangat ya ditegur aja atau ya diingetin gitu aja. Kalau ada, tapi setahu saya kok nggak ada. Tim transisi Jokowi JK menegaskan komunikasi dengan para menteri kabinet pemerintahan SBY dilakukan sesuai alur yang diatur kabinet. Pernyataan itu untuk meluruskan kesalahpahaman bahwa seolah-olah tim transisi menjadi pemerintah bayangan. Hubungan tim transisi bentukan Presiden terpilih Joko Widodo dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedikit terganggu. Presiden ditengarai gusar karena tim transisi langsung berhubungan dengan para menteri kabinet. Sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014, segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan kita, saya yang bertanggung jawab. Hal itu dinyatakan Presiden SBY saat memimpin rapat kabinet Jumat lalu. Berdasarkan surat edaran Sekretariat Kabinet, tim transisi bisa bertemu menteri untuk membicarakan transisi kebijakan setelah mendapat izin dari Menteri Koordinator. Menanggapi hal itu, anggota tim transisi Hasto Kristianto menyatakan komunikasi dengan anggota kabinet dilakukan sesuai alur dan prosedur yang ditetapkan Istana. Ya, kami tanggapi kritik dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Kami sangat memahami bahwa ini adalah periode pemerintahan Bapak SBY. Kami tidak ada niatan sedikit pun untuk mencampuri seluruh urusan-urusan pemerintahan Presiden SBY. Kami hormati seluruh kepemimpinan Pak SBY, kami dukung sepenuhnya. Pada kenyataannya, Presiden terpilih Joko Widodo sudah mengirim surat ke Menteri Koordinator untuk menjalin komunikasi dengan menteri-menteri. Sudah ada tertulisnya, misalnya ke Pak Menko, coba tanyakan ke Pak Menko Perekonomian, ada surat yang saya tanda tangani. Siapa yang, iya ada. Ada suratnya itu yang menugaskan siapa di situ, ada semuanya. Ketemu aja belum. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan Joko Suyanto mengaku telah menerima surat tersebut. Ketemu aja, Pak. Yang jelas saya sudah terima surat yang ditandatangani Pak Jokowi. Menugaskan 5 orang itu untuk bertemu dengan saya. Dalam pertemuan di Bali pekan lalu, Presiden SBY berjanji akan membantu Presiden terpilih Joko Widodo dalam memuluskan transisi pemerintahan. Di antaranya, Presiden mempersilahkan tim Jokowi berkoordinasi dengan Menteri Koordinator. Tim Liputan, Metro TV. Gerak cepat tim transisi Jokowi JK dikritik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggap tim transisi langsung masuk ke kementerian tanpa koordinasi. Apakah kritik ini akan menjadi hambatan estafet pemerintahan yang diharapkan berjalan mulus? Kami akan membahasnya bersama tim transisi Jokowi JK, ada Mas Hasto Kristianto dan juga analis politik Gun Gun Herianto. Mas Gun Gun, Mas Hasto, selamat malam. Terima kasih sudah di Metro This Week. Ke Mas Hasto dulu, benar tidak sih tim transisi tidak koordinasi atau mungkin bahasanya Pak Jokowi terlalu bersemangat? Ya kalau spirit itu ada, karena memang ini kan gerakan perubahan. Partisipasi rakyat begitu besar, tapi kami ini kan juga taat aturan. Lebih-lebih ketika pada saat pertemuan di Bali yang tadi kita bisa lihat, Pak SBY sendiri mengatakan siap membantu
proses transisi ini. Jadi kami tanggapi dengan positif. Jadi nggak ada kami mencampur tangani sampai ke dalam, sampai mengintervensi. Kami tahu aturan main. Tapi kalau misalnya sampai tidak ada asap, kalau tidak ada api, kalau sampai ada tudingan seperti ini, apa yang sebenarnya terjadi, Mas Hasto? Ya, kami senyum-senyum aja seperti bilang Pak Jokowi. Mungkin karena semangat, tetapi yang jelas dengan kejadian ini kemudian kami disiplinkan seluruh jalur-jalur komunikasi, termasuk juga para relawan yang saya tahu mereka punya niat yang baik, karena memang dengan kepemimpinan Pak Jokowi, partisipasi publik ini menjadi terbuka untuk membahas kebijakan-kebijakan yang strategis. Dan saya pikir ini suatu kematangan dalam demokrasi kita. Pak Dipo mengatakan ada anggota yang bergerak kegesitan. Kalau anggota saya pikir tidak, karena sejak awal Pak Jokowi memperkenalkan siapa yang menjadi anggota tim transisi. Bahkan untuk Pokja pun itu sifat kerjanya tertutup karena orientasi kami pada skala prioritas kebijakan Pak Jokowi JK. Jadi sebaiknya Pak Dipo Alam menyampaikan siapa yang dimaksudkan terlalu kegesitan itu. Kan bisa juga dicek. Kami ini selalu, kami sejak awal berdisiplin kalau kami berhubungan dengan pemerintah, kami mengirimkan surat terlebih dahulu. Kami perlu data, ya, kami ikutin aturan main. Baik, sekarang kita akan langsung mengonfirmasinya dengan Menko Polhukam Joko Suyanto. Pak Joko, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, Pak Joko. Mas Gun-Gun juga. Terima kasih sudah bersama kami Pak Joko di Metro This Week. Pak Joko, konfirmasi lagi, benar tidak ada tim transisi, mengatasnamakan tim transisi, tidak berkoordinasi, bertemu menteri atau kepala lembaga negara terkait? Yang Anda dengar seperti apa di lapangan, Pak Joko? Begini, saya harus mulai dari pernyataan Bapak Presiden di Bali yang tidak dikutip secara lengkap ya. Ya. Jadi Presiden di Bali itu menyampaikan bahwa pemerintah dalam Presiden SBY sangat welcome terhadap komunikasi yang dibuka dengan timnya Pak Jokowi. Kemudian yang suka dilupakan itu adalah bahwa untuk selanjutnya yang ditugasi untuk menjadi pintu masuk dari timnya Pak Jokowi itu adalah Menko Polhukam, Menko Perekonomian, dan Menteri Sekretaris Negara. Ini yang suka dilupakan orang. Jadi sejak awal di Bali, pernyataan Bapak Presiden itu sudah sangat jelas seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga banyak mendengar dan ada banyak laporan dari para menteri saya, baik di jajaran saya, di jajaran perekonomian, yang tadi itu mengatasnamakan tim transisi, yang ingin bertemu dengan ingin bertemu dengan, ini laporan dari para menteri saya. Demikian juga dari timnya bukan timnya, dari jajarannya Pak Khairul Tanjung. Oh, ini kan untuk menghindari itu semualah, maka pintu masuk itu sudah pemerintah itu melalui ketiga menteri itu. Dan saya kira itu sudah lewat ya. Hiruk pikuk bahwa ada tim yang ingin masuk itu, ya memang saya beritanya seperti itu. Ada beberapa menteri yang saya melapor kepada saya, ada beberapa kolega saya kementerian lembaga juga. Saya sampaikan begini, tunggu dulu arahan Bapak Presiden seperti itu, sehingga nanti pasti akan ada tim yang ditunjuk oleh Pak Jokowi resmi pada siapa orangnya, kemudian akan berhubungan dengan kita bertiga. Dan itu sudah jalan itu sebenarnya minggu lalu. Ini kan kejadian 2-3 minggu yang lalu. Ya, sebelum kita masih bingung pintu masuknya melalui siapa. Ya. Nah, setelah ada keterangan, setelah ada pernyataan Presiden SBY bahwa pintunya 1, 2, 3 melalui Anda, Menko Perekonomian dan Mensesnek, apakah masih ditemui orang-orang yang nyelonong gitu, Pak Joko? Enggak. Saya tidak ada laporan untuk itu setelah itu ya. Setelah jadi itu yang kemarin-kemarin kan karena belum ada pintu masuknya melalui siapa. Sehingga dan tim itu juga, apakah tim itu yang 5 orang yang ditunjuk Pak Jokowi, Bu Rini CS termasuk Mas Hasto ini, karena yang ditunjuk Pak Jokowi kan 5 orang itu surat yang kepada saya. Iya. Nah, kepada kementerian-kementerian yang lapor kepada saya itu, saya tidak tahu apakah termasuk 5 itu. Nah, ini sudah lewat, isu ini sudah lewat, sudah tidak perlu lagi diperdebatkan ya antara Pak Hasto, tim transisi yang lain, karena pintunya sudah dibuka, pintu masuknya sudah ada melalui siapa. Kita juga sudah tahu mandat
Pak Jokowi kepada 5 orang dipimpin oleh Bu Rini Suwandi, dan sudah akan berjalan itu mulai minggu depan. Tindak lanjutnya berarti Anda sudah menerima surat ya Pak? Kalau kita perdebatkan, sangat tidak relevan lagi kalau kita perdebatkan sudah lewat-lewat. Jadi yang Pak Dipo itu realitas yang ada, yang diterima oleh tim pemerintah. Tapi kan sudah ada sekarang ke depan, bahkan sudah ada komunikasi dengan Pak Khairul Tanjung. Saya juga sudah menjadwalkan pertemuan minggu depan. Orangnya juga kita tahu siapa beliaunya. Mandatnya dari Pak Jokowi juga sangat jelas. Jadi sudah lewat itu masa lalu. Sekarang sudah jelas koordinasinya ya Pak Joko ya? Iya. Sekarang sudah jelas, komunikasi sudah baik, Mas Hasto? Ya bagus sekali, saya sependapat dengan yang disampaikan Pak Joko Suyanto bahwa sekarang yang penting spiritnya sudah sama. Dan disampaikan Pak Joko tadi sangat bijak dan kami sangat hormati itu. Demikian pula kami juga melakukan evaluasi internal sekiranya ada anggota dari tim kami yang memang bertindak di luar ketentuan dan mekanisme yang ada. Jadi saya pikir suatu hal yang bagus, kita masuk dalam suatu momentum untuk membangun koordinasi sehingga proses pelembagaan transisi ya kepemimpinan nasional ini bisa berjalan baik, dan inilah saya pikir sejarah dalam demokrasi kita. Iya, Mas Gun-Gun, ini bagaimanapun yang namanya transisi pemerintahan ini baru pertama kali terjadi. Yang Anda lihat yang terjadi katakan 2-3 minggu terakhir ini seperti apa yang terjadi sebenarnya Mas Gun-Gun kalau dari kacamata Anda? Iya, kalau kita bicara fase transisi itu memang paling krusial adalah soal koordinasi kan. Koordinasi nanti bicara dua hal yang paling penting, soal kesepahaman dan soal kesepakatan. Misalnya bicara soal posisi tim transisinya Pak Jokowi JK dan tentu pemerintah yang masih dipimpin oleh SB Budiono. Nah, dalam konteks membangun kesepahaman itu kerap kali memang muncul yang disebut dengan situasi heteronomi komunikasi. Dan itu sebenarnya hal yang lumrah, makanya kemudian yang paling penting adalah menciptakan kesepahaman bersama itu. Dan saya kira tadi dari pernyataan Pak Joko yang sangat bijak dan Mas Hasto tadi sudah clear sebetulnya. Proses-proses ini kan sebetulnya biasa. Ada mungkin beberapa orang yang misunderstanding atau miskomunikasi, dan itu saya kira hal yang memang sangat biasa dalam fase transisi. Yang paling penting adalah sekarang positioning masing-masing pihak itu menjadi penting, dan tahu diri dan tahu sistem, prosedur dan segala macam itu yang kemudian menurut saya harus dikedepankan. Contoh misalnya kebutuhan tim transisi kan koordinasi, sinkronisasi program, misalnya soal APBNP 2014 dan RAPBN 2015. Kemudian juga hal-hal teknis terkait dengan tentu fase estafeta pemerintahan dari SB ke Pak Jokowi JK. Nah, dalam konteks ini Mbak Putri, saya melihat sebetulnya yang paling penting sekarang adalah masing-masing pihak, terutama elit yang berada di atmosfer ya. Elit yang berada di atmosfer dua sosok penting Pak SB dan Pak Jokowi ini, yang kemudian jangan menciptakan situasi yang justru hubungannya antagonistik gitu, yang memungkinkan adanya free rider, penunggang bebas ya dalam konteks situasi. Sudah mulai banyak Anda lihat sekarang? Iya, saya kira ada ya. Oke, kita sekarang jeda dulu, nanti saya juga akan kembali lagi dengan Pak Joko. Masih bersama kami ya Pak Joko, kita kembali setelah jeda, tetap bersama kami di Metro This Week. Kembali di Metro This Week, pemirsa, saya akan ke Bapak Menko Polhukam Joko Suyanto melalui sambungan telepon. Sekarang masih bersama kami Pak Joko. Berarti selanjutnya tadi di beberapa pernyataan Anda mengatakan sudah menerima surat yang ada tanda tangannya Pak Jokowi menunjuk 5 orang itu. Kapan akan bertemu? Apa yang akan dibahas selanjutnya Pak Joko? Iya, surat itu saya terima hari Rabu yang lalu ya, tanggal 3 kalau tidak salah. Dikirim tanggal 2, dan saya waktu itu masih di Singapura sehingga tidak bisa segera membalas surat itu. Yang intinya adalah Pak Jokowi beliau tanda tangan tadi menugaskan kepala staf rumah tangga transisi itu dan 4 orang anggotanya, deputi maksudnya, untuk bertemu dengan tim yang ditunjuk pemerintah, Pak Faiz Diri, Pak Khairul Tanjung, dan Menteri Sekretaris Negara. Jadi dari situlah saya kemudian setelah pulang dapat surat itu, kemudian pulangnya kan kami sudah sore, sehingga Jumat baru bisa saya respon. Tolong komunikasikan Pak Faya dengan Bung Andi yang selama ini kita komunikasi juga, kapan waktu yang enak. Dan saya sudah menyiapkan waktu hari Senin besok siang, jam 3 kalau tidak salah. Provide tim itu lengkap, tim saya juga lengkap, dan nanti kan harus kita cocokkan lagi, tapi kelihatannya sampai dengan sore ini belum ada perubahan
perubahan untuk besok sore jam 3 itu. Besok ya Pak ya. Apa saja yang akan disampaikan besok Pak Joko? Ya, ini kan baru pertemuan pertama ya. Jadi saya akan bawa jajaran kementerian dan lembaga yang berada di jajaran Kementerian Polhukam. Ya ketemu dulu lah, say hello, ngopi dulu lah, minum-minum makan pecel dulu, Pak. Gitu ya. Diajak makan pecel. Iya. Jadi ice breaking dulu apa, kita komunikasi dulu yang enak gitu, kita share satu sama lain. Saya belum tahu apa yang akan disampaikan oleh timnya Mbak Rini dan CS. Dan saya kira kita akan interaktif aja di situ. Dan karena saya bawa seluruh menteri saya dan Panglima TNI ada di situ, Kepala BIN ada, lalu Kapolri juga ada. Ya. Nah, kita komunikasi enaknya kayak diskusi biasa aja gitu. Diskusi apa biasa, Mas Hasto. Beliau inginkan. Iya, Mas Hasto, apa sih kira-kira sedikit saja apa sih yang besok akan disampaikan? Ini memang menunjukkan juga ke masyarakat bahwa kita baik-baik aja kok, dua fase pemerintahan ini baik-baik aja gitu, Mas Hasto. Ya, kami juga meyakini hal itu, bahwa ada semangat yang sangat baik untuk bersama-sama mengawal proses transisi ini. Dan semuanya kan didedikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan Pak Joko Suyanto tadi udah, kita nyantai-nyantai minum kopi juga, saya pikir suatu yang baik. Kalau acaranya jam 12 siang, kami bawakan Pak Joko Suyanto pecel medion kali, seperti itu. Sehingga ini suatu hal yang baik, dan tentu saja kami ada hal-hal yang juga cukup penting dan strategis kami dialogkan, hal-hal berkaitan dengan apa yang menjadi ruang lingkup dari Bapak Joko Suyanto ketika Presiden SBY menugaskan beliau. Tentu saja ada hal-hal strategis yang untuk diinformasikan kepada kami. Baik, Pak Joko, berarti kita tunggu besok hasil pertemuannya apa. Rencananya masih besok pukul 15 waktu Indonesia Barat, Pak Joko ya? Ya, saya kira itu respon saya yang paling cepat. Baik. Karena kan habis Jumat, Sabtu Minggu kan bolehlah libur-libur dikit gitu ya. Harus ketemunya hari Senin itu mata saya. Baik, terima kasih banyak atas konfirmasinya. Klarifikasinya juga sudah jelas. Terima kasih Pak Joko Suyanto, Menko Polhukam, melalui sambungan. Terima kasih Putri, salam Mas Hasto dan Mas Gun-Gun. Sama-sama Pak. Iya, Mas Gun-Gun, seberapa terbuka sebenarnya proses transisi ini harus berjalan kalau menurut Anda? Saya pikir ya, apa yang dilakukan oleh Mbak Rini, Mas Hasto, dan teman-teman di tim transisi itu sudah on the right track sebetulnya. Artinya membuka kanal-kanal komunikasi dengan pemerintahan SBY, dengan media. Ini saya pikir tradisi yang bagus ya, dalam konteks satu fase krusial memang awal pemerintahan yang akan menjabat. Apa yang dilakukan oleh teman-teman tim transisi, ini tinggal sebenarnya adalah pemetaan persoalan-persoalan yang memang menjadi target capaian dari tim transisi, seperti misalnya arsitektur kabinet dan macam-macam, termasuk juga strategi untuk percepatan visi misi dalam tentu bagi saya, harapan saya short term itu ada misalnya indikator yang bisa diraba publik bahwa pemerintahan Jokowi JK ini punya goodwill ya, punya niat baik untuk merawat harapan publik. Karena kata kuncinya sebetulnya di harapan publik ini. Kalau kemudian di awal tidak mampu menunjukkan performa yang baik, positif, tentu dengan sendirinya ini juga harapan publik akan menurun. Nah, merawat harapan publik tidak mudah. Pak Jokowi ini pemimpin sipil populis yang lahir dari situasi pemilu yang demokratis, sehingga kemudian transisinya juga menurut saya akan melibatkan yang disebutkan banyak harapan. Contoh misalnya sekarang terkait dengan siapa yang akan mengisi kabinet dan seperti apa postur kabinetnya. Ini kan tentu perbincangan publik yang sangat intensif, dan karena intensifnya ini Mbak Putri, juga makanya tim transisi banyak sekali tentu menjadi newsmaker media, termasuk juga memberi saya pikir perspektif kepada publik. Nah, dalam konteks itu menurut saya penting dipertahankan, terutama bicara soal prioritas-prioritas yang nanti akan kemudian teraba oleh publik itu, denyut merawat harapan publiknya itu teraba. Dan saya pikir di awal menjadi sangat penting karena apa? Bulan madu pemerintahan yang lahir dari ekspektasi yang sangat tinggi itu tidak lama. Oke, Mas Hasto, tapi memang setelah ketetapan Mahkamah Konstitusi, kemudian sampai sekarang, tim transisi memang jarang memberikan progresnya. Hasil apa yang sudah dilakukan selama ini, dijelaskan kepada publik. Kalau bisa sedikit apa sih Mas Hasto yang sudah tercapai sampai hari ini? Ya sebenarnya
komunikasi ke publik itu terus kami jalankan. Misalnya setelah kami memaparkan berbagai opsi tentang arsitektur kabinet, kemudian Pak Jokowi menyampaikan kepada publik bahwa postur yang lebih realistik adalah pada menyempurnakan dari apa yang ada saat ini, dan kemudian kita juga berfokus bagaimana postur di setiap kabinet, duplikasi fungsi yang seringkali terjadi, misalnya untuk program-program pengentasan kemiskinan yang ternyata terdistribusikan di banyak menteri, itulah kemudian harus difokuskan agar pada tantangan pemerintahan awal yang tidak ringan itu, seluruh prioritas kebijakan bisa diorientasikan pada upaya memperbaiki nasib rakyat, khususnya petani, nelayan. Itu yang menjadi fokus dari arsitektur kabinet. Sehingga sekarang kami sudah masuk dalam detail untuk mengintegrasikan agar setiap fungsi dari kementerian bisa diperkuat dan mengurangi ego sektoral. Apakah sebelum 20 Oktober, sebelum pelantikan, publik sudah dibuka oleh tim transisi? Tentu saja pada tanggal 15 September kami targetkan, kami sudah menyelesaikan tugas-tugas tersebut, dan kemudian kami sampaikan kepada Pak Jokowi dan Pak JK, dan dari situlah akan disampaikan secara resmi ke masyarakat, mengingat betapa besarnya harapan rakyat untuk mengetahui suatu kebijakan-kebijakan yang akan dibawa oleh Pak Jokowi dan Pak JK. Sebagai contoh, dalam 3 bulan pertama kita akan menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Tentu saja bagaimana kita melakukan reformasi perpajakan terus dijalankan dengan tema yang sangat jelas bahwa aparat pajak menjalankan tugas patriotik untuk menegakkan hukum di dalam perpajakan, sehingga aspek keadilan dalam perpajakan nanti juga bisa dilakukan dengan lebih baik. Dan kemudian contohnya juga bagaimana nantinya belusukan tetap dijalankan. Bagaimana nanti keluar semacam impres dari lapangan ketika misalnya Pak Jokowi mencanangkan program perbaikan kampung-kampung kumuh bagi nelayan. Itu merupakan suatu hal yang kami tangkap sebagai jawaban atas harapan rakyat ketika mereka bergotong royong untuk kepemimpinan baru ini. Baik, 15 September kami tunggu akan disampaikan oleh tim transisi. Yang terdekat besok kami juga tunggu apa hasil dari pertemuan dengan para menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Terima kasih Mas Hasto, Mas Gun Gun sudah bersama kami.